di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat, tinggallah seorang gadis yatim piatu bernama Wina. Dia tinggal bersama bibinya yang galak dan sering menyuruhnya bekerja tanpa henti. Setiap hari setelah menyelesaikan pekerjaan rumah, Wina akan pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Di sanalah, di antara pohon-pohon rindang, dia sering bertemu dengan seorang nenek tua yang baik hati. Nenek itu selalu tersenyum ramah pada Wina, mendengarkan keluh kesahnya, dan terkadang memberinya buah-buahan liar yang manis. Suatu sore, saat Wina hendak pulang, nenek itu memanggilnya. "Wina, kemarilah," kata si nenek dengan suara lembut. "Nenek punya sesuatu untukmu." Dari balik punggungnya, nenek mengeluarkan sebuah kantong kain kecil berwarna kusam dengan tali serut yang sudah usang. "Ini adalah kantong ajaib," bisik nenek itu. "Apapun yang kamu butuhkan, sebutkan saja sambil memegang kantong ini, dan keinginanmu akan terkabul. Tapi ingat, gunakan dengan bijak, ya." Wina menerima kantong itu dengan ragu. Ajaib? Mana mungkin kantong jelek begini bisa ajaib? Tapi karena menghormati si nenek, ia mengucapkan terima kasih dan menyimpan kantong itu di sakunya. Sejak hari itu, Wina tidak pernah lagi melihat si nenek. Setiap kali ia pergi ke hutan, tempat biasa mereka bertemu selalu kosong. Hanya ada suara angin dan desau daun. Awalnya Wina sedih, tapi lama-kelamaan rasa penasarannya terhadap kantong pemberian si nenek semakin memuncak. Apakah benar kantong ini ajaib? Selama ini, Wina hanya menyimpannya di laci lemari, takut jika bibinya tahu. Malam itu, perut Wina keroncongan. Bibinya tidak menyisakan makanan sedikit pun untuknya. Sambil menahan lapar, Wina teringat kantong pemberian nenek. Dengan putus asa, dia mengambil kantong itu dari laci. Sambil memegangnya erat-erat, dia berbisik, Aku ingin sepotong roti hangat dengan selai stroberi." Tiba-tiba, kantong di tangannya terasa berat. Wina membukanya dengan gemetar. Dan di dalamnya, benar-benar ada sepotong roti hangat yang harum dengan olesan selai stroberi. Wina terbelalak. Jadi, ini nyata. Keesokan harinya, Wina mencoba lagi. "Aku ingin gaun yang cantik untuk pergi ke festival desa," bisiknya. Dan seketika, sebuah gaun biru muda yang indah muncul dari dalam kantong. Sejak saat itu, hidup Wina berubah. Dia bisa mendapatkan makanan enak, baju bagus, bahkan mainan yang tidak pernah ia miliki. Tapi, Wina selalu teringat pesan si nenek untuk menggunakannya dengan bijak. Dia tidak pernah meminta hal-hal yang berlebihan. Suatu hari, bibinya jatuh sakit parah. Tabib desa bilang obatnya sangat langka dan mahal. Melihat bibinya terbaring lemah, rasa iba muncul di hati Wina. Meskipun bibinya galak, dia tetaplah satu-satunya keluarga yang ia punya. Dengan berlinang air mata, Wina memegang kantong ajaibnya. "Kumohon, berikan obat untuk menyembuhkan bibiku," isaknya. Dan benar saja, sebotol ramuan obat muncul dari dalam kantong. Wina segera meminumkannya pada bibinya. Ajaib, keesokan paginya, sang bibi sembuh total. Menyadari kebaikan hati Wina, bibinya menangis dan meminta maaf atas perlakuan kasarnya selama ini. Sejak saat itu, mereka hidup rukun dan bahagia. Wina sadar, keajaiban terbesar dari kantong itu bukanlah kemampuannya mengabulkan keinginan, tapi kemampuannya untuk membuka pintu hati dan mengajarkan tentang kebaikan serta pengampunan.